الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأمسينا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah. Marilah kita sama-sama senantiasa panjatkan kehadirat Allah dengan sebenar-benarnya syukur, yaitu nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan dalam rangka untuk beribadah, untuk melakukan ketaatan kepada-Nya. Sebaliknya, ketika kita menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk bermaksiat kepadanya, maka kita telah dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang kufur terhadap nikmatnya. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepada kita terkait dengan nikmat, bagaimana caranya supaya ditambah nikmat itu. Nikmat-nikmat Allah yang sudah sedemikian begitu banyak akan Allah tambah manakala kita mensyukurinya dengan benar. Di dalam surat Ibrahim Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, pasti aku akan tambah nikmat-nikmatku tersebut. Wala in kafartum, akan tetapi jika kufur terhadap nikmat-nikmatku, fa inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kesyukuran yang perlu kita syukuri pada hari ini diantaranya adalah nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang segera menyambut seruan-seruan Allah ketika diseru untuk hadir ke masjid dan menunaikan sholat, khususnya secara berjamaah. Ini merupakan nikmat yang tidak bisa diganti atau dinilai dengan apapun, dan tidak semua orang mendapatkannya, tidak semua orang merasakannya. Sama-sama diberi nikmat umur, sama-sama diberi nikmat sehat, akan tetapi tidak dapat menggunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan sebagaimana yang bisa kita rasakan pada malam hari ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan tadabbur kita dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Pada malam hari ini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 87, 88.
Di dalam ayat ini masih seputar perilaku orang-orang Yahudi, perilaku Bani Israel yang menyebabkan mereka itu disebut di dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai. Dalam ayat ini disebutkan, walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir rusul. Walaqad ataina Musal kitaba, sungguh kami telah memberikan Musa itu Alkitab, yaitu kitab Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi bir rusul, atba'na wa arsalna ala atharihi al-kathiri minar rusuli. Kemudian setelah Nabi Musa ini diikuti dengan para rasul yang diutus setelahnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Musa ini diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel. Dan Nabi Musa ini termasuk di antara para rasul yang memiliki jumlah umat yang sangat banyak, ya, puluhan ribu, ya. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat, ay a'tayna Isa al-ayatil bayyinat wal mu'jizat al-wadihat ad-dalah ala nubuwwatihi. Dan kami turunkan, kami berikan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat, bukti-bukti, penjelasan-penjelasan yang menjelaskan bahwa Isa ini adalah seorang nabi, bukan seperti yang diklaim oleh sebagian Bani Israel bahwa Isa adalah ibnullah, Isa adalah anak Allah. Kemudian kalimat al-bayyinat di sini juga ditafsiri dengan al-mu'jizat. Jadi Allah berikan Isa itu untuk menegaskan bahwa Isa ini adalah seorang nabi. Diberilah Isa ini mukjizat. Di antara mukjizatnya Nabi Isa itu adalah yang disebutkan di dalam surat Ali Imran, wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin ka hay'atit tayr. Jadi Nabi Isa ini membuat patung dari tanah, patung burung. Kemudian ditiup oleh Nabi Isa, kemudian jadi burung beneran. Cuman harus kita beri catatan, ya, kelanjutan dari ayat ini biidnillah. Di dalam surat Al-Maidah itu biidnillah, di dalam surat Ali Imran biidni. Jadi ada dua tempat di dalam Al-Quran itu yang menceritakan terkait dengan mukjizat Nabi Isa yang bisa menghidupkan burung, membuat patung burung kemudian hidup. Yang kedua, wa ubri'ul akmah
Nabi Isa ini bisa menyembuhkan akmah, orang yang buta, diusap matanya sembuh. Yang ketiga, al-abros, orang yang sakit lepra, sakit kusta, sembuh. Kemudian yang keempat, wa uhyil mauta biidni, Nabi Isa ini bisa kembali menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nah, ini catatan yang harus kita garis bawahi sehingga kita terhindar terhadap kultus yang berlebihan terhadap Nabi Isa sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel. Jadi kultusnya Bani Israel kepada Nabi Isa itu sehingga menganggap anak Tuhan, anak Allah, itu karena bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan, ya, menghidupkan burung, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang sakit kusta, kemudian menghidupkan orang mati, dan tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali Allah. Nah, pada zaman itu memang terkenal dengan ilmu kedokteran, itu kan. Jadi semua penyakit itu oleh Bani Israel pada zaman Nabi Isa itu bisa disembuhkan, kecuali 3 hal tadi itu, ya, sakit lepra, buta, kemudian orang yang sudah mati tidak bisa disembuhkan oleh mereka. Sehingga kemudian ketika Allah utus Nabi Isa dengan kelebihan itu, maksudnya adalah biar Bani Israel itu tidak takabur, tidak sombong dengan kemampuan kedokteran mereka itu, sadar terkait posisi mereka. Masih ada yang lebih mampu daripada mereka, tapi ternyata mereka salah paham, sehingga mereka kultus yang berlebihan kepada Nabi Isa, dianggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Nah, mukjizat ini disebutkan di sini, ya, bahwa al-bayyinat, yani a'tayna Isa al-ayatil bayyinat, al-ayat al-bayyinat. Jadi kami beri Isa itu bukti-bukti, tanda-tanda yang menjelaskan, wal mu'jizat al-wadihat, dan mukjizat yang menjelaskan dan menunjukkan atas kenabiannya. Jadi bukan menunjukkan bahwa dia adalah putra Allah, bukan, tapi tetap seorang nabi. Nah, di dalam surat Maryam ditegaskan oleh Nabi Isa, inni abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Nah, Nabi Isa ini hamba Allah. Atani al-kitab, diturunkan kepadaku kitab, yaitu kitab Injil. Nah, kemudian kelanjutan ayat ini dikatakan, wa qaffayna min ba'di bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kuatkan, kami tegaskan Nabi Isa, kenabian Nabi Isa itu biruhil qudus. Ruhul Qudus ini maksudnya adalah Jibril alaihi salam. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Afakullama ja'akum, apakah setiap kali datang seorang rasul bima la tahwa anfusukum, yang tidak sesuai dengan kehendak kalian,
apa yang dilakukan oleh Bani Israel itu, sebagian, tidak semuanya ya. Istakbartum, kalian itu malah menyombongkan diri atas rasul-rasul itu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Bani Israel itu? Fafariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Ya. Sebagian rasul yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel itu kadzabtum, kalian dustakan, didustakan oleh Bani Israel, ya. Wa fariqon, sebagian lagi dibunuh, ya, dibunuh oleh Bani Israel. Nah, ini yang saya maksud tadi, itu perilaku Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi, yang menyebabkan mereka itu sebagai apa? Umat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau kita mungkin rasul yang diutus kepada kita cuma satu, ya. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah, ya, tetap tidak pudar, gitu kan, ya. Tidak pudar, ya, karena sekarang itu dengan teknologi yang canggih, ya, berita apa saja baik yang positif maupun yang negatif bisa kita baca, gitu kan, ya. Saya pernah itu ngeklik salah, gitu kan. Yang saya cari itu biografi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya klik ternyata apa? Keluar muncul tulisan-tulisan yang isinya itu menerangkan hal-hal yang tentang Rasulullah, tapi tidak ada yang baik, ya, tidak ada yang baik, ya. Yang macam-macam, ya, mau marah sama siapa, gitu kan, ya. Marah sama HP dibanting, ya rusak HP saya, ya, nggak ada yang baik, gitu kan. Makanya, ya, harus selektif juga kita menggunakan media sosial itu. Ya, khawatirnya, ya, semua yang kita lihat, kita dengar, kita saksikan itu kalau kemudian tidak sesuai, ya, jika tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka harus kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang di media sosial harus kita tolak itu, ya, gitu. Karena Rasulullah sudah menyatakan kepada kita, aku tidak meninggalkan untuk umatku ini harta benda yang berlimpah. Saya hanya meninggalkan dua perkara, kalau berpegang teguh kepada keduanya itu maka akan selamat, ya. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan dua perkara, kalau berpegang teguh kepada keduanya tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Pertama adalah kitabullah. Yang kedua adalah sunnatur rasul. Sunnah Rasul itu yang harus kita pegang, sudah. Jadi kalau kemudian ada statement-statement, ungkapan-ungkapan yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih khususnya, maka harus kita tinggalkan ungkapan-ungkapan yang tidak ada dasarnya, yang mungkin hanya berdasar dari otak manusia. Kemudian kita lanjutkan. Wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Mereka mengatakan,
Wa qalu qulubuna gulf ay fi akinnatin la tafqahu wa la ta'i ma taquluhu ya Muhammad. Wal ghardu ikanatuhu sallallahu alaihi wasallam min imanihim. Qala ta'ala raddan alaihim bal lanahumullahu bi kufrihim. Wa qalu, mereka mengatakan, qulubuna gulf, hati kami sudah tertutup. Hati kami sudah tertutup. Artinya apa? Bani Israel, orang Yahudi, mereka yang menolak kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Semua rasul yang diutus kepada Bani Israel, dan memang kebanyakan rasul itu diutus kepada Bani Israel, mulai setelah Nabi Yakub alaihissalam, gitu ya. Mereka kan menolak kebenaran. Wa qalu qulubuna gulf, hati kami sudah tertutup dari kebenaran yang mereka bawa. Kenapa bisa demikian? Hikdan itu karena rasa dengki mereka. Dengki. Karena mereka sudah menutup hati mereka. Kemudian apa kata Allah? Balla'anahumullah bikufrihim. Balla'anahumullah, dilaknat oleh Allah mereka itu karena kekafiran mereka. Faqalilan ma yu'minu, dan sedikit dari mereka yang beriman. Bukan tidak ada yang beriman, ada. Tetapi sedikit di antara mereka orang-orang Yahudi, Bani Israel, yang beriman kepada Allah dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulnya kepada mereka. Mungkin ini yang bisa kita tadabburi di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita petunjuk. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.